Oke, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes mendoakan ke atas semua yang lain supaya jiwa kita itu berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sehingga membuat akan kehidupan kita ini juga berkelimpahan dan juga dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan hati kita. Amsal pasal yang keempat, pada bagian yang ayat yang 23, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, apa artinya? Kata terpancar ini berbicara soal geographical boundaries atau perbatasan secara geografis atau perbatasan secara fisik. Nah, seberapa besar pengaruh kita, seberapa besar akan batas kita, itu tergantung dari keadaan hati kita. Karena itu Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, rupanya harta kita ini berkaitan erat sekali dengan yang namanya hati kita. Nah, karena itu kita bisa memahami apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus menyadari bahwa kemana keuangan kita bergerak atau bagaimana keuangan kita bergerak itu akan mempengaruhi akan suasana, kondisi, dan bahkan sikap hati kita. Karena itulah Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitan dengan soal harta dan dengan hati kita. Yang ini harus diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan, akan menghancurkan akan sikap hati yang benar. Yang pertama, mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Ada nasihat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, berkaitan dengan harta kita, tapi juga berkaitan juga dengan sikap hati kita. Matius pasal yang ke-6, mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Alkitab mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan mengajar, kalau kita memberi sedekah, seringkali manusia kita itu ingin supaya pemberian kita dilihat orang lain. Banyak kali pemberian-pemberian yang kita salurkan itu sebetulnya punya motivasi yang terselubung, yaitu orang cenderung ingin pemberiannya itu diketahui orang. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan pujian, kekaguman, decak kagum orang oleh karena sedekah yang telah kita berikan. Tuhan mengatakan, kalau itu motivasinya, engkau ingin dilihat orang, maka sebetulnya kekaguman orang itu sudah menjadi upah saudara dan saya. Dengan demikian dia berkata, kalau engkau memberi sedekah, motivasinya supaya orang lain melihat, dia berkata, engkau tidak akan menuai apapun. Sebab tuaianmu adalah kekaguman orang itu. Dan itu sama sekali tidak memberkati apapun dalam kehidupan kita. Nah, ini diperhatikan dengan jelas sekali oleh Yesus sendiri, karena dia melihat begitu banyak orang yang motivasi hatinya tidak benar, ketika dia mengulurkan tangannya, agaknya dia mencoba menolong orang lain, tapi di belakangnya ada motivasi supaya orang berkata, wah dia murah hati,
wah dia seorang yang sosial, wah dia orang yang baik. Nah, semuanya itu sama sekali tidak akan membuat kita menuai apa yang sudah kita taburkan. Nah, tuaian kita apa? Tuaiannya adalah kekaguman, pujian orang yang ternyata tidak bermakna apapun buat kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, inilah bahayanya sehingga kita bisa mengatakan bahwa harta kita berkaitan dengan hati kita. Cara kita mengelola harta juga harus diperhatikan. Karena banyak orang tidak memperhatikan itu sehingga ketika dia sudah menabur begitu rupa, dia akhirnya tidak menuai seperti yang diharapkan. Nah, karena itulah Tuhan mengatakan kita mesti berhati-hati dalam cara kita mengelola akan keuangan yang ada. Cara memberinya, sikap hati kita. Karena itu tidak berlebihan. Kalau Alkitab mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka cara kita memberi, motivasi kita memberi, tujuan kita memberi pun harus kita jaga. Kalau itu tidak kita jaga, akibatnya kita akan mengalami kerugian karena orang sudah mengagumi kita, dan itulah sebetulnya hanya itulah tuaian kita. Nah, lalu kemudian apalagi yang kita perlu perhatikan? Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12, masih berkaitan dengan soal harta yang berkaitan dengan hati kita. Roma pasal yang ke-12. Perhatikan pada ayat yang ke-17. Roma 12, lihat mulai ayat yang ke-17. Alkitab mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, perhatikan, dia mengatakan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Tuhan mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Dan dia berkata juga, jika ia haus, berilah dia minum. Apa artinya sebetulnya? Artinya, harta kita ini bisa menjadi, tanda petik ya, juru damai yang mampu mengubah perasaan kita dari perasaan bermusuhan menjadi perasaan mengasihi. Ingat, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kepada orang yang memusuhi kita, dengan harta yang ada pada kita, kita bisa membuat hati kita ini tetap diliputi dengan damai. Dalam kehidupan kita, tentu ada orang yang suka dan tidak suka dengan kita. Sebagian besar karena salah faham, karena info atau informasi yang tidak lengkap. Lalu orang salah mengerti, atau mungkin juga karena kesalahan yang kita buat, atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Pokoknya ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa saling tidak suka, dan hati kita terganggu, teriritasi dengan sikap orang lain, dengan keputusan orang lain, dengan apapun yang orang lain kerjakan. Nah, disitulah kita mesti belajar begini. Bagaimana caranya menjaga hati kita supaya tidak teriritasi, supaya tidak menyimpan kesakitan, supaya tidak menyimpan kemarahan. Caranya adalah kita mesti memberkati. Kalau dia lapar, beri dia makan. Dia haus, beri dia minum. Nah, dengan demikian genap firman yang Tuhan katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita dalam wujud makanan dan minuman itu sampai kepada mereka yang lapar dan mereka yang haus, dengan sendirinya hati kita kepada yang bersangkutan akan makin lama makin berkurang kebenciannya, dan berkurang juga akan kemarahan kita. Nah, ini yang membuat akhirnya kita bisa mengasihi dia. Nah, kasih kita kepada dialah yang sebetulnya Tuhan inginkan. Tapi bagaimana kalau susah, Pak? Caranya adalah yang bergerak biarlah harta kita dahulu, lalu hati kita akan mengikutinya. Ingat, karena Yesus berkata, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Kita perlu belajar ini, saudara. Karena
terus terang ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang dengan gampang mengganggu hati kita. Kita melihat orang lain lebih diberkati misalnya, lebih maju, lebih berhasil. Kalau itu merupakan orang dengan pekerjaan yang mirip sama dengan kita, bisa terjadi kita jadi begitu marah, kita bisa begitu jengkel. Kita berkata, kenapa dia diberkati, aku tidak? Lalu kemudian kalau dia berbuat sedikit kesalahan saja, timbullah segala sesuatu unek-unek yang sebetulnya tidak perlu. Tapi kalau kita ingin hati kita tetap beres di depan Tuhan, caranya adalah berkati dia. Khususnya kalau melihat dia dalam kekurangan, apapun yang bisa kita bantu, lakukan sesuatu. Nanti hati kita akan pulih. Waktu hati kita pulih, disitulah dengan gampang Tuhan akan makin memberkati kita. Jadi betapa luar biasanya harta itu bisa ikut ambil bagian, mengelola, menjaga hati kita dengan segala kekuasaan dan persahabatan yang ada. Nah, yang ketiga, coba lihat dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Saya ingin tunjukkan satu bagian firman yang sudah sering kita dengar dari Lukas 16. Lihat pada ayat yang ke-9. Lukas 16 ayat yang ke-9. Nah, supaya saudara tahu agar konteksnya, saya akan membaca dari ayat yang pertama, dan nanti perhatikan khususnya pada ayat yang ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lukas 16, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya, maaf. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan perhatikan kata Yesus, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, perhatikan nasihatnya, dia berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dengan kata lain dia berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang yang ada pada kita. Nah, jangan sampai uang itu hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, ikat persahabatan dengan memakai mamon. Anda dan saya punya kelengkapan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Namanya adalah uang atau mamon di sini. Nah, dipakai untuk apa? Jangan dipakai untuk sesuatu yang jahat. Tapi biarlah kita mengikat persahabatan dengan sesama kita dengan menggunakan mamon tersebut. Nah, banyak orang mencoba bersahabat dengan siapapun tanpa mengeluarkan apa-apa. Ingat saudara, mengapa bisa bersahabat? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kalau hartamu itu ada pada temanmu atau pada orang tertentu, hatimu akan ada bersama dengan dia. Nah, kalau orang saling memberkati, saling menolong, saling menguatkan, saling memberikan bantuan, saling mengulurkan tangan, maka ikatan persahabatannya akan luar biasa. Pakai mamon yang ada di tangan kita untuk mengikat persahabatan dengan sesama kita. Uang tidak boleh memanfaatkan kita atau menggunakan kita. Kita harus menggunakan uang.
Jangan sampai uang menunggangi kita. Kita harus menunggangi uang. Jangan sampai uang jadi tuan kita. Kita harus jadi tuan atas uang tersebut. Dengan demikian, cara kita hidup akan makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang bagian terakhir, ini menarik sekali. Saya tunjukkan kepada Anda satu hal. Di Alkitab berkali-kali kalau Anda pernah perhatikan, Alkitab ini menyebut kata persekutuan, atau dalam bahasa Girikanya digunakan kata koinonia. Kata koinonia diterjemahkan banyak orang sebagai kata fellowship atau kata persekutuan. Saya berkata itu ada benarnya. Tapi persekutuan itu sebetulnya isinya apa? Nah, ada satu pemahaman soal koinonia yang jarang diperhatikan oleh banyak orang percaya. Kita berpikir bahwa fellowship persekutuan itu adalah orang datang berkumpul, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, lalu kemudian kita merasakan, oh inilah persekutuan. Ada orang berkata, oh inilah gereja. Kita berkumpul, kita datang, kita dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Kita pulang, kita berkata, itulah gereja. Saya berkata, ada benarnya, itulah fellowship, itulah gereja. Tapi ada satu hakikat atau unsur yang paling utama dari suatu fellowship atau koinonia yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Padahal menurut saya, kalau unsur ini hilang, maka arti fellowship itu pun sebetulnya sudah pudar atau tidak utuh lagi. Nah, dari mana kita mengerti soal koinonia yang sebenarnya? Lihat bersama dengan saya dalam Roma pasal yang ke-15. Roma 15, saya bacakan mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 atau 27. Alkitab mengatakan Roma 15:22, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, karena aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, perhatikan, Alkitab mengatakan di ayat yang ke-26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, kata menyumbangkan ini kan artinya menyumbangkan uang, menyumbangkan harta duniawi, kata Paulus. Dalam bahasa aslinya, kata menyumbangkan dari kata koinonia. Jadi koinonia memang fellowship, tapi di dalam fellowship itu melibatkan pemberian atau persembahan kita, atau sedekah kita, atau uluran harta duniawi kita kepada orang lain. Lihat, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Nah, di 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9, hal ini muncul kembali. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Saya baca buat Anda sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Tentu ini membagikan artinya sesuatu yang sifatnya harta duniawi. Karena ini Paulus masih bicara soal pengumpulan uang untuk Yerusalem.
Dan kata membagikan di ayat 13 dalam bahasa Gerikanya juga digunakan kata koinonia. Jadi fellowship kita satu dengan yang lain, kalau tidak diisi dengan saling memberkati dan saling mengulurkan tangan untuk menolong, itu bukan koinonia yang sebenarnya. Lihat saudara sekalian, mengapa harus ada harta dilibatkan dalam koinonia? Sebab di mana hartamu, di situ juga hatimu. Hanya orang yang melibatkan hartanya dalam fellowship dengan orang lain, dia akan bisa berkata, aku menikmati koinonia dengan saudaraku itu. Saya berdoa, kita jagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab perhatikan, dari situ terpancar kehidupan. Dan gunakan uang harta duniawi yang Tuhan sudah berikan. Dan pakai untuk menjaga hatimu tetap benar dan indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.